Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari datang pada pagi hari ini menikmati hadirat Tuhan dan beribadah kepadanya. Maka dengarkanlah panggilan ibadah kita dari Mazmur 27 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baik-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Kita menenangkan hati kita. Kita berfokus untuk menikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Mari bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Ibadah kita pada pagi hari ini kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari bersama membawa pujian penghormatan kita kepada Allah Tritunggal. Hormat bagi Allah. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini ya Tuhan, sungguh kami bersyukur dan kami bersuka cita bahwa kami boleh hadir pada pagi hari ini memenuhi undangan Tuhan sekali lagi di dalam satu kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa kasih Tuhan selalu baru dan senantiasa baru dalam hidup kami di sepanjang minggu ini. Kami bersyukur bahwa kalau kami boleh melewati hari demi hari, semua bukan karena hebat, kuat, dan gagah kami di hadapan-Mu, melainkan karena anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan, yang memampukan masing-masing dari kami. Tuhan, terima kasih Engkau memimpin menyertai dalam kehidupan pribadi lepas pribadi, dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam kesehatan, di dalam keluarga, dan di dalam semua aspek hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami mengingat ya Bapa, di sepanjang minggu ini, tentunya ada begitu banyak perlakuan kami, perbuatan kami, rencana-rencana kami yang begitu menyakiti hati Tuhan, yang tidak menyenangkan hati Tuhan, melukai hati Tuhan. Kami tidak menjadi orang yang mengasihi sesama, tetapi kami menjadi orang yang egois, tidak peduli dengan mereka. Kami menjadi orang-orang yang egois dan tidak menyatakan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, kami mungkin di dalam rencana-rencana kami merencanakan yang jahat terhadap sesama kami.
Kami tahu Tuhan itu semua melukai hati-Mu dan membuat Engkau sedih. Ampuni setiap kami yang hadir datang pada pagi hari ini. Biarlah pengampunan dan kelayakan yang daripada-Mu menyucikan kami dan melayakkan kami menikmati hadirat-Mu, memuji menyembah Engkau dalam setiap pujian penyembahan kami. Terlebih kami menikmati firman-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, Engkau yang beracara bagi kami. Mulai dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah kami. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Silakan duduk. Saudaraku yang kekasih, pada pagi hari ini, biarlah kedatangan setiap kita merupakan sebuah kerinduan yang sungguh. Dan kita membawa hati yang benar-benar rindu mau menikmati hadirat Tuhan. Hadiratnya Tuhan yang ingin kita rasakan. Dan biarlah kekudusan Tuhan yang memenuhi hati setiap kita. Memuaskan dahaga setiap kita yang hadir datang pada pagi hari ini. Mari bersama kita menenangkan hati dan kita mau pujikan. Hadirat-Mu Tuhan kurasakan. Kekudusan-Mu Bapa memenuhiku. Hadirat-Mu Tuhan kurasakan. Kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Sekali lagi katakan, hadirat-Mu Tuhan kurasakan. Hadirat-Mu Tuhan kurasakan. Kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Biarlah di dalam hadiratnya kita mau sembah Dia. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh saya mengajak jemaat Tuhan untuk berdiri. Katakan, ku mau sanjung Engkau di tempat yang tinggi. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan kami datang menyembah-Mu ya Tuhan. Dan ku datang
di tempat yang maha tinggi. Ku sanjung sebab Engkau imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Kami datang dan ku datang menyembahmu Tuhan. Kau ku sembah, 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 oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Jemaat, bawa hatimu menyembah Tuhan, pujikan. Engkau ku sembah, Kau ku sembah. Biarlah sungguh ya Tuhan, hati yang sungguh menyembah Engkau, hati yang sungguh merindukan Engkau, Tuhan temukan dari pribadi lepas pribadi yang datang pagi hari ini. Engkau kami sembah, oh Tuhan. Engkau kami sembah, Engkau kami sembah ya Bapa. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Sekali lagi katakan, Engkau ku sembah, ku sembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, 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 oh Tuhan. 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 Amin. Biarlah sungguh hati yang menyembah Dia, hati yang merindukan Dia, Tuhan temukan bagi setiap kita yang hadir pagi hari ini. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita dan seisi dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Dan biarlah kita dan seisi dunia ini bermegah hati, memuji, menyanjung, dan menyenangkan Dia. Sebab Dia adalah Allah yang menciptakan kita. Dan hanya Dialah yang layak kita puji dan kita sembah. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Bersama dengan suka hati, kita pujikan pujian ini.
Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Amin. Keagungannya mengatasi langit bumi, sampai sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Jangan menahan diri Bapak Ibu Saudara. Pujilah Tuhan dengan ekspresi, dengan suasana hati yang sukacita. Sekali lagi katakan langit dan bumi. Pujilah Tuhan, amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sampai sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Bapak Ibu saja katakan, ku puji, Ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. sekali lagi katakan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Sekali lagi. Haleluya, amin. 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 Puji Tuhan, segala kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita masing-masing adalah pribadi yang berbeda. Kepala keluarga, pasangan, suami istri juga pribadi yang berbeda. Orang tua dengan anak juga pribadi yang berbeda. Kita di dalam satu keluarga masing-masing memiliki karakter yang berbeda-beda. Kita bisa saling tidak cocok satu dengan yang lain, ada berbagai keberbedaan dan lain sebagainya. Dan termasuk di dalam bahasa kita, bahasa kasih kita. Ketika kita mengkomunikasikan segala sesuatu hal, kita dengan cara kita masing-masing juga. Dan terkadang hal itu membuat hubungan di dalam rumah tangga tidak menjadi harmonis. Karena apa? Kita masing-masing berbeda. Dan kita mungkin salah mengkomunikasikan berbagai hal dengan cara kita masing-masing. Kita tidak berusaha untuk mengerti orang lain. Bapak Ibu Saudara, tetapi Tuhan memberikan teladan yang baik buat setiap kita. Bagaimana harus mengkomunikasikan dalam segala sesuatu. Secara khusus dalam keluarga. Sebab komunikasi adalah hal yang penting. Dan maukah komunikasi itu menjadi sesuatu yang penting bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi hari ini firman Tuhan akan disampaikan kepada kita oleh Evangelis Huasan. Dengan tema komunikasi yang sehat di dalam keluarga. Kita pujikan pujian ini mengantar kita menerima, menikmati firman Tuhan. Mengerti bahasa kasih-Nya. Kita mau belajar dari Kristus. Biarlah kita belajar bagaimana mengasihi sesama. Mengkomunikasikan segala sesuatu dalam kehidupan rumah tangga kita. Andaikan ku lakukan yang luhur
hamba tak berguna. Andaikan aku pahami, andaikan aku pahami bahasa semua hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hati. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu. Cinta itu lemah lembut, sabar, sederhana. Cinta itu lemah lembut, sabar, sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu. Andaikan aku dermakan, andaikan aku dermakan segala milikku, segala milikku, tapi hanyalah cintaku sanggup membahagiakan. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk berdiri, kita sambut firman Tuhan. Bagian ref ini dipujikan oleh bapak-bapak. Jika bapak ibu punya pasangan, boleh genggam tangan pasangannya, katakan bapak-bapak. Ajari. Silakan bapak-bapak saja, bapak-bapak. Yang merasa dirinya ibu-ibu, pujikan ref ini. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu. Bersama-sama katakan, ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu. Ajarilah
kami Tuhan bahasa cinta-Mu. Ampuni setiap pelanggaran, setiap kesalahan kami. Ketika kami tidak mengkomunikasikan bahasa kasih-Mu itu di dalam anggota keluarga kami, kepada sesama kami. Oleh karena itu Tuhan, kami rindu pada pagi hari ini, kami boleh disapa dengan kebenaran firman-Mu. Engkau boleh meluruskan hati kami, meluruskan konsep pikiran kami tentang bahasa kasih-Mu itu, dan kami dimampukan untuk kami boleh mengkomunikasikan. Oleh karena itu berikan kerendahan hati kepada setiap kami, hamba-Mu yang akan menyampaikan, maupun setiap kami yang akan mendengarkan. Sehingga kami dimampukan bukan saja mengerti, tetapi oleh Allah Roh Kudus kami boleh dimampukan untuk mengkomunikasikan bahasa kasih Tuhan di dalam kehidupan keluarga kami. Engkau yang akan menolong kami ya Bapa, kami menyerahkan waktu kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya. Bersyukur kalau pada pagi hari ini kita bersama-sama boleh tetap memasuki minggu keluarga. Minggu yang kedua setelah minggu yang lalu kita boleh mengadakan Parents Day khususnya di kebaktian umum yang kedua Bapak Ibu. Nah, hari ini kita masih di dalam bulan keluarga, kita akan membahas tema di dalam bulan keluarga ini yaitu komunikasi yang sehat di dalam keluarga. Pertanyaannya adalah, apakah memang keluarga kita ini komunikasinya nggak sehat? Nah, apakah baik-baik saja? Ataukah komunikasi di dalam rumah tangga kita ini sedang rusak, sedang nggak sehat nih, sedang sakit? Nah, nanti kita akan sejalan dengan pembahasan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama mendiagnosis, kita akan bersama-sama melihat bagaimana sih kondisi komunikasi kita di dalam keluarga kita. Apakah sehat, sedang sakit, atau malah bubar gitu ya. Nah Bapak Ibu, mari kita mendasarinya di dalam firman Tuhan yang saya ambil dari Efesus pasal 4 ayat 29 hingga ayat yang ke-32. Saya akan bacakan di dalam terjemahan bahasa Indonesia yang edisi yang kedua Bapak Ibu. Jadi mungkin ada beberapa kata yang tidak sama dengan punya Bapak Ibu sekalian maupun yang ada di gadget kita. Saya akan bacakan yang edisi yang kedua, yang terjemahan baru. Oke, Efesus pasal 4 ayat 29 berbunyi demikian. Janganlah perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh anugerah. Janganlah mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penebusan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, kegaduhan, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, kita yang merenungkan, apalagi kita yang diberikan kemampuan oleh Allah Roh Kudus melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu, secara cepat kita akan melihat 3 hal tentang komunikasi yang sehat di dalam keluarga. Jadi nanti kita akan hanya melihat 3 gitu ya, hal tentang komunikasi yang sehat dalam keluarga. Mengapa sih komunikasi yang sehat itu penting di dalam keluarga? Kemudian apa penyebabnya? Kemudian bagaimana kalau begitu kita akan melakukan di dalam komunikasi itu di dalam keluarga? Kita langsung masuk yang ke hal yang pertama, yaitu mengapa komunikasi yang sehat itu penting? Mengapa sih kok kita harus ada komunikasi di dalam keluarga itu? Pentingnya komunikasi itu apa kalau begitu Bapak Ibu? Nah, jawabannya adalah begini, sebelum saya menjawab secara langsung, maka saya akan melihatkan kepada kita untuk tentang peristiwa Bill Gates dan istrinya Melinda Gates itu bercerai setelah sekian lama, sekitar 27, hampir 28 tahun di dalam pernikahannya. Kebanyakan dari kita Bapak Ibu pernikahan 1-2 tahun itu penyesuaian diri gitu ya. Kemudian punya anak dan kemudian sudah enggak memikirkan lagi demi anak membesarkan. Kemudian setelah 10-11 tahun biasanya apa yang terjadi? Biasanya kita mulai jenuh dengan istri.
Perceraian kadang akan terjadi di sekitar antara 10-15 tahun. Kemudian akan tenang lagi, surut lagi. Pertengkaran, perselisihan akan surut. Kemudian sampai anak-anak menjelang dewasa. Yaitu tadi kayak Bill dan Melinda Gates ini ya. Bill Gates ini. Ketika usia 27 pernikahan 28 tahun, anak-anak sudah dewasa, anak-anak sudah mulai meninggalkan kita. Sering kan lebih ketemu, akhirnya terjadi percekcokan. Nah Bapak Ibu, peristiwa perceraian Bill Gates dan Melinda ini itu heboh pada saat tahun 2021 setelah masa pandemi 2020, kemudian 2021 itu kan masih semarak-semaraknya gitu ya, atau cuma sudah agak mulai mereda gitu ya. Nah di sana kemudian peristiwa ini muncul, bahkan 6 peristiwa perceraian terbesar itu tercatat juga gitu ya. Nah masalahnya kenapa sih kok ini sampai heboh gitu ya. Ternyata perceraiannya juga karena perselingkuhan. Bill Gates adalah orang yang terkenal, pemilik Microsoft, kemudian juga akhirnya mengundurkan diri dari Microsoft itu. Tidak tahu saya peristiwanya dijual atau bagaimana, saya tidak terlalu mengikuti. Tetapi perceraian ini yang menghebohkan, perceraian ini boleh terjadi. Pertanyaannya, mengapa kok sampai seheboh itu? Apakah di dalam anggota keluarga kita tidak ada yang terjadi perceraian atau perceraian dalam tanda kutip karena kekristenan tidak mengizinkan untuk perceraian gitu ya. Perceraian dalam tanda kutip pisah rumah, pisah ranjang, pisah tempat tidur dan sebagainya. Apakah perceraian itu hanya terjadi pada selebritis saja? Kepada orang-orang yang terkenal, yang berduit, yang kaya raya? Enggak, bukan. Di dalam kehidupan kita, realita kehidupan kita, perceraian itu meningkat. Dan yang menariknya adalah pernikahan itu malah menurun. Orang lebih cenderung adalah aku ingin hidup sendiri, aku ingin bebas hidup dengan sendirian. Aku tidak ingin lagi dengan pasanganku, aku tidak ingin lagi menikah. Tahun 2023 perkawinan pernikahan itu menurun. 2024 katanya juga lebih menurun lagi gitu ya. Ya, bahaya bagi kita gitu ya, untuk yang punya event organizer. Untuk perkawinan atau yang wedding singer atau yang memainkan ini gitu ya. Nah Bapak Ibu, saya tidak mengatakan tentang hal itu, tetapi mari kita lihat ada begitu banyak realita di dalam kehidupan rumah tangga kita. Ini rumah tangga yang hancur, rumah tangga yang kurang di dalam komunikasinya. Komunikasi tidak baik, komunikasi tidak sehat. Kalau ngomong itu enggak nyambung satu dengan yang lainnya. Karena itu mereka akhirnya kalau ngomong lebih lama lagi terjadi perhantaman, terjadi berantem, terjadi percekcokan, terjadi pertengkaran. Kemudian akhirnya malas untuk ngomong. Sudah kalau gitu aku enggak ngomong. Saling berdiam diri satu dengan yang lainnya. Pasangan suami istri, orang tua dengan anak, kemudian antara mertua dengan menantu, tidak ada lagi saling ngobrol, saling berdiam. Kalau mau ngomong kadang mungkin orang tua gitu ya menyuruh anaknya gitu untuk ngomong. Coba kamu ngomong ke papa gitu ya. Kemudian anaknya akan ngomong ke papa. Papanya juga gak mau jawab langsung kepada mamanya. Akhirnya anaknya yang dieksploitasi. Anaknya yang disuruh, ya sudah kalau gitu kamu jawaban ke mama. Itu kalau ke anak itu ya. Seringkali kita melakukannya. Kadang bukan ke anak, itu yang lebih bahaya lagi. Kepada karyawan kita, kepada driver kita. Kamu ngomong kepada nyonyamu, kamu ngomong kepada Tuhanmu kalau kayak begini, kayak begitu. Kemudian nanti balas-balasan. Jadi yang tahu banyak adalah ya driver kita, karyawan kita, asisten rumah tangga kita yang lebih tahu banyak tentang kehidupan kepribadian kita. Nah Bapak Ibu, sehingga akhirnya ketika menghindari pertengkaran, menghindari perceraian, kemudian menghindari lagi saling berdiam, akhirnya terjadilah yang dinamakan perceraian. Komunikasi tidak jadi sehat lagi karena cekcok, akhirnya menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. Sudah mulai main pukul tangan, pukul kaki, ya enggak tahu apalagi di smackdown dan sebagainya. Perceraian terjadi Bapak Ibu. Apakah perceraian itu bisa diselamatkan ataukah bagaimana kita untuk
kondisikan di dalam keadaan keluarga kita. Bersyukur kalau keluarga kita ini masih dalam taraf ya percekcokan atau berdiam diri. Karena itu mari kita belajar bersama-sama. Apa sih sebenarnya itu komunikasi, Bapak Ibu? Komunikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih gitu ya. Jadi komunikasi itu dua orang atau lebih. Kalau sendirian bukan komunikasi Bapak Ibu, ya ngomong aja, ceramah aja gitu ya. Sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Ada 2 poin berarti ya, ada pengiriman dan penerimaan. Ada juga kemudian yang harus dipahami. Ada pengiriman, ada penerima pesan. Nah, kebanyakan kita ini cuma mengirim mengirim pesan saja. Tanpa kemudian kita memikirkan yang dikirimi pesan itu jelas atau enggak. Mengerti atau tidak. Kebanyakan dari kita itu cuma mendelivery gitu ya. Dikirim aja sudah kalau begitu. Kita menyampaikan baik secara lisan atau tadi melalui anak-anak, melalui tulisan, melalui chat. Pokoknya asal kirim tanpa kita mau memahami apakah diterima dengan benar pesan itu. Apakah pesan itu dipahami dengan benar. Sehingga kita ini pokoknya asal saja menyampaikan. Ada ilustrasi begini Bapak Ibu. Nah, ada ilustrasi itu tentang burung beo. Di sini ada kakak ipar saya, ada ponakan saya 2. Saya dulu punya burung beo juga, diberi orang gitu ya. Burung beo di rumah kami itu pintar ngomong gitu ya. Bisa ngomong mama mama. Hatun itu kalau ngomong mama mama gitu, manggil mamanya gitu ya, ditirukan gitu ya. Sering kali menirukan. Berarti sangat senang. Mama waktu itu masih sakit juga. Sangat senang mendengarkan gitu ya. Kalau dia menirukan gitu ya. Bisa juga ngomong assalamualaikum. Bisa juga ada nirukan suara ambulan. Ada juga menirukan pokoknya suara aneh-aneh. Nah Bapak Ibu, dikisahkan ada seorang orang tua papa gitu ya. Lagi berulang tahun. Dan papa tinggal di daerah pelosok gitu ya. Di daerah pedesaan. Sedangkan anaknya sudah jaya nih, sudah ada di kota gitu ya. Sehingga dia ingin memberikan surprise kepada papanya. Bagus kan memberikan surprise gitu ya. Nah dia akan memberikan seekor burung beo ini. Dan dia benar-benar mencari burung beo yang hebat. Burung beo yang hebat itu adalah dia bisa menirukan dengan 7 bahasa. Ya mirip-mirip dengan burung beo yang saya punya gitu ya. Tapi enggak 7 bahasa sih. Sehingga harganya mahal. Taruhlah harganya 7 juta atau 70 juta gitu ya. Enggak tahu saya sekarang harga beo berapa yang pinter kayak begitu. Nah Bapak Ibu, dia akhirnya mengirimkan burung beo itu kepada papanya menjelang hari ulang tahunnya. Dengan asumsi dia setelah dia mengirimkan, nanti setelah dia bisnisnya nggak repot, dia akan datang pulang ke rumah papanya dengan menyaksikan papanya senang sekali dengan burung beonya gitu ya. Seperti yang tadi saya ceritakan, mama saya senang sekali mendengarkan beo itu ngoceh-ngoceh gitu ya, nirukan suara yang aneh-aneh gitu ya. Nah, ketika dikirimkan sudah seminggu kemudian dia sudah selesai beres bisnisnya, urusannya, dia akhirnya pulang, benar-benar pulang ke kampung halamannya. Dia melihat papanya, ya kemudian dia kok tidak melihat burung beonya gitu ya. Papanya ditanyai, sudah terima apa burung beonya? Oh sudah gitu. Bagaimana? Senang apa enggak? Oh enak kok. Jawabannya enak kok gitu Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Burung beo itu ternyata datang tanpa komunikasi yang jelas, diomongi bahwa peliharalah burung beo ini dan sebagainya. Yang dilakukan adalah disembelih, kemudian dimakan. Ya kayak burung dara gitu mungkin ya. Tapi harganya 7 juta, 70 jutaan. Wow, komunikasi yang gak jelas. Akhirnya terjadilah demikian Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, merasa orang lain itu sudah mengerti. Sudah tahu kok apa yang dilakukan kita. Belum cukup. Kita harus terus mengkomunikasikan. Nah di dalam pernikahan, di dalam keluarga, masalah pun sering terjadi. Seringkali kadang kita itu tidak nyambung untuk menyampaikan pesan kita. Seringkali di dalam pernikahan kita itu terjadi perselisihan, pergontokan, hal-hal yang menjadi kegaduhan, menjadi keributan.
Mengapa Bapak Ibu? Karena sebenarnya pernikahan itu adalah berpadunya dua pribadi yang berbeda menjadi satu, bukan yang sama gitu ya. Apalagi yang sesama jenis, wow, enggak ya. Bapak Ibu, dua pribadi yang berbeda menjadi satu. Ada kebiasaan-kebiasaan, ada pribadi-kepribadian yang memiliki banyak perbedaan satu dengan yang lainnya. Kalau kita ngomong tentang pernikahan, beda pendapat, beda tata nilai, menilai sesuatu hal pasti akan beda. Ada yang menganggap bahwa oh ini kalau begitu harus kita tempatkan nilainya lebih tinggi daripada hal yang ini. Yang satunya ngomong oh enggak, kalau begitu suaminya ngomong enggak, kalau begitu ini yang harus lebih tinggi tata nilainya daripada yang satunya lagi. Contoh yang sederhana yang seringkali banyak diilustrasikan adalah mencet odol, mencet pasta. Tuh ya, kalau saya sih mencetnya dari bawah ke atas gitu ya. Ada yang langsung aja pencet pokoknya. Barusan retreat kami dengan anak-anak juga begitu. Anak-anak itu ya kemudian mencet pastanya ya sesukanya gitu ya. Kalau saya enggak, teman-teman, Bapak Ibu, saya dari bawah gitu ya, lebih tertata. Mungkin karena masalah yang sepele itu kemudian jadi bertengkar. Bahkan masalah suami menaruh handuk. Ada di salah satu medsos gitu ya, media sosial yang mengatakan laki-laki yang normal, pria yang normal itu meletakkan handuk ketika setelah selesai mandi, ya kemudian di kamar, di tempat tidur atau langsung ditaruh aja di kamar gitu ya, biar istrinya nanti yang menjemur di jemurannya handuk itu. Itu laki-laki yang normal katanya. Nah itu yang mungkin jadi masalah bagi Bapak Ibu. Jadi pertengkaran. Kok enak aku yang jemuran lagi? Kok enak aku yang ringkesi lagi? Pembantumu ta? Nah kan begitu. Seringkali kita terjadi perbedaan. Soal boros dan irit. Warna juga, warna lampu di kamar gitu ya. Kalau saya sih nggak suka lampu warna kuning. Bukan berarti kemudian saya tidak akan ke gereja Rungkut karena ada warna kuningnya, enggak ya Bapak Ibu. Ada yang suka warnanya kuning, ada yang suka warnanya yang putih terang gitu dan sebagainya. Berbeda pendapat kemudian gara-gara itu bertengkar dan sebagainya. Bapak Ibu, perlu komunikasi yang sehat, yang jelas yang dikomunikasikan itu. Dan pentingnya komunikasi itu adalah dengan bahasa kasih kita, dengan bahasa kasih Kristus yang boleh mengikat, dengan bahasa kasih itu akan mengikat ikatan di dalam keluarga kita antara suami dan istri, orang tua dan anak, dan antar saudara. Bahasa kasih itu bahasa cinta yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupannya di dunia ini kepada kita. Yang telah rela mati di atas kayu salib untuk Bapak Ibu dan saya sekalian. Itu yang harusnya menjadi teladan di dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak bahasa kasih ketika kita ngomong tentang psikologi. Kita ngomong ketika bahasa kasih itu paling enggak ada 5 gitu ya. Kalau saya bahasa kasihnya adalah hadiah. Jadi kalau apa-apa berikan hadiah kepada saya. Oh enggak Bapak Ibu, mahal sekali gitu ya. Hadiah saya cukup sederhana Bapak Ibu. Kadang itu saya akan bersuka cita, bahasa kasih saya adalah hadiah. Ketika ada anak yang melihat Mr. Hasan kemudian menempelkan stiker gitu ya di HP-nya. Enggak akan saya lepas teman. Bagi saya itu wow gitu ya. Bagi saya itu menyenangkan. Ada teman saya juga bahasa kasihnya yang yang juga hadiah ketika ke Jogja, ke Solo gitu ya. Saya sampai mengumpulkan banyak gantungan kunci gitu ya. Jadi mereka memberikan hal yang sederhana ataupun kata-kata tulisan sederhana. Itu bagi saya sangat-sangat oke, sangat-sangat senang. Ada yang bahasa kasihnya adalah dengan pelukan. Ada yang bahasa kasihnya itu dengan apa lagi Bapak Ibu? Dengan pujian. Ada seorang guru di tempat kami di sekolah itu yang senangnya dengan pujian Bapak Ibu. Katanya dia akan senang sekali ketika dikatakan cantik gitu ya. Wow cantik sekali, so beautiful tonight gitu ya. Waduh dia akan merasa bangga. Jadi bapak-bapak bahasa kasih istri, bahasa kasih pasangan kita apa gitu ya. Kalau itu adalah pujian, ayo sampaikan itu. Dia akan bangga, dia akan bahagia gitu ketika disampaikan, kamu cantik gitu ya. Terus saya tanya, kamu cantik memang? Enggak juga gitu ya. Bapak Ibu,
bahasa kasih itu berbeda-beda. Ada yang senang dipeluk, kalau kemudian kita peluk dia akan merasakan senang. Tapi kalau dia bahasa kasihnya bukan peluk, kita semakin peluk ya semakin dia, ngapain sih kok jijiki gitu ya, gilani gitu. Nah Bapak Ibu, saya memberikan contoh itu yang Pak Rudi Teja Laksana. Itu bahasa kasih dari istrinya adalah pujian. Jadi ketika Pak Rudi pulang gitu ya, selesai dari pelayanan. Nah si istri ini kan juga anak-anaknya homeschooling gitu ya. Jadi ketika itu Pak Rudi bingung mau memberikan apa kalau begitu. Sudah parah, sudah seharian capek gitu ya. Sudah masak, cuci dan sebagainya. Pak Rudinya bingung. Akhirnya mau apa kalau begitu dia. Dia akan melakukan apa? Dia ingin bersih-bersih, bantu bersih-bersih gitu dan sebagainya. Enggak ternyata. Istrinya tetap saja tidak bisa untuk senang, untuk bahagia. Ternyata suatu kali ditanyai, yaitu tadi, bahasa kasihnya apa? Cuma butuh pujian. Thank you ya, kamu sudah melakukan merawat anak-anak, ngajari anak-anak. Cuma itu toh. Jadi nggak perlu biaya untuk belikan hadiah, nggak perlu tenaga untuk bantuin gitu ya. Nah sederhana Bapak Ibu, tetapi kita jarang untuk mengkomunikasikan bahasa kasih kita. Dan Yesus Kristus sudah mengajarkan kepada kita bahwa kasih itu tidak harus orang itu baik kepada kita kemudian kita baru mengasihi. Ayo cari, ayo gali kamu kemudian untuk kita terapkan di dalam kehidupan rumah tangga kita. Kristus yang telah mati bagi kita, Kristus yang telah mengasihi dan mengampuni terlebih dahulu kita, maka kita harus terlebih dahulu juga akan mengasihi apapun bentuk pasangan kita. Perbedaan tidak akan menghalangi kita untuk mengasihi, untuk menyayangi, untuk menyatakan bahasa kasih sebagai ikatan di dalam anggota keluarga kita. Saya banyak contohkan untuk yang suami dan istri, tapi tidak menutup kemungkinan untuk orang tua dan anak. Bapak Ibu, kita telah jelas gitu ya, mengapa penting komunikasi? Karena komunikasi itu sebagai ikatan kasih Kristus di dalam anggota keluarga kita. Kita masuk kalau begitu poin yang kedua. Poin yang kedua adalah apa kalau begitu penyebab komunikasi itu menjadi nggak sehat. Apa kalau begitu sehingga menyebabkan perceraian, menyebabkan ketidaksenangan, menyebabkan kita ini jengkel, kita akhirnya sampai kemudian ada rumah tangga yang bercerai gitu ya. Bapak Ibu, kalau kita lihat pada mulanya Adam dan Hawa itu komunikasinya adalah baik. Dikatakan di Kejadian 2 ayat 25, dikatakan di sana mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Nah Bapak Ibu, di sini kata telanjang itu bukan berarti hanya secara fisik mereka telanjang tidak berpakaian. Tetapi lebih ke artinya adalah terbuka. Telanjang itu secara keseluruhan, baik secara fisik maupun di dalam secara mental, spiritual maupun di dalam kehidupan kerohaniannya. Terbuka segala-galanya di dalam suatu hubungan suami dan istri. Sayangnya Bapak Ibu, sekarang ini persepsi telanjang itu lebih gampang kita artikan telanjang secara fisik di dalam hubungan suami istri. Bukan lagi kata telanjang ini bukan lagi diartikan secara keterbukaan, secara bahwa kita menyadari bahwa kita ini terbuka untuk pasangan kita, bahwa kita ini akan menjadi terbuka apapun kebaikan kita. Apapun kesalahan kita, suami kita ataupun istri kita akan mengetahuinya, akan menyadari, akan menerima kita apa adanya. Bukankah itu kasih Kristus yang menyelamatkan kita? Ketika kita masih berdosa pun Tuhan telah menyelamatkan kita. Ketika kita menjadi manusia yang berdosa, ketika kita masih menjadi orang-orang yang menjadi musuh Allah, kita boleh diselamatkan. Yesus dalam hal ini tidak memandang bulu. Yesus dalam hal ini menyamakan semuanya. Tidak memandang. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari orang yang kelebihan ataupun kekurangannya boleh diketahui oleh pasangannya. Dan kita tahu bahwa pasangannya pun akan menerima, itu akan mengkomunikasikan lebih
jelas lagi kepada sesamanya. Jadi kalau yang tadinya kata telanjang itu mereka tidak merasa malu, kemudian karena dosa akhirnya mereka menjadi malu. Dan akibatnya terhadap komunikasi adalah pasangan suami istri menjadi tidak terbuka. Kejadian 3 ayat 7 dikatakan, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telah telanjang. Lalu mereka menyembunyikan gitu ya, menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Mereka menyembunyikan pribadi dari pasangannya. Mereka mulai menutup diri, mereka mungkin saat itu sudah merasa malu untuk berhadapan dengan pasangannya. Dan mereka selama ini kalau telanjang terbuka, sekarang ini menutupi keadaan diri yang sebenarnya. Kemudian berlanjut, bukan itu saja. Ketika Tuhan Allah sedang berjalan di taman itu, maka mereka menjadi sembunyi, Bapak Ibu. Mereka sembunyi, mereka takut, mereka tidak mau lagi berkomunikasi. Mereka tidak mau bicara kepada Tuhan. Ketika Tuhan mencari, mereka langsung ketakutan, mereka lari. Itulah akibat dosa, Bapak Ibu. Mereka takut, mereka tidak bicara kepada pasangannya. Kejadian 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah mereka, manusia dan istrinya, terhadap Tuhan Allah. Kalau mereka itu dulunya sebelum berdosa telah berkomunikasi dengan Tuhan, dengan pasangannya juga berkomunikasi dengan baik. Sekarang karena dosa mereka menjadi ketakutan. Mereka merusak komunikasi itu dengan sesamanya, merusak komunikasi itu dengan Tuhan. Mereka senyap, mereka sembunyi gitu ya. Aku gak mau ngomong lagi. Bukankah itu juga terjadi di dalam keluarga kita? Kita ngomong, wes diem aja lah. Nanti kita akan bahas lebih lanjut itu ya. Wes aku diem aja lah, gak perlu ngomong lagi dan sebagainya. Menutup diri. Menutup diri bahkan dari Tuhan pun menutup diri karena dosa. Akibat dosa terhadap komunikasi manusia. Lebih lanjut lagi. Manusia itu saling menyalahkan. Gak sembunyi tok. Kemudian ketika kepergok Tuhan tahu kamu di mana. Ketika ditanya, mengapa kamu memakan buah itu? Jawabannya apa? Gak ngomong iya Tuhan ampuni langsung begitu. Enggak. Menyalahkan. Adam mulai menyalahkan Hawa. Perempuan yang kamu kasihi ini loh. Yang garai gitu ya. Yang membuat aku makan sehingga aku berdosa. Kemudian ketika Hawa ditanyai mengapa kamu makan? Langsung menyalahkan gitu ya. Senangnya manusia adalah mencari kambing hitam. Sekarang lagi banyak orang jualan kambing gitu ya. Kambing hitam ada di mana-mana. Enggak Bapak Ibu. Nah seringkali mencari kambing hitam. Mencari siapa sih pelakunya. Nanti kita juga akan bahas. Kita seringkali mencari pelakunya gitu ya. Kita seringkali ngomong bahwa itu dia. Dan kita lupa akan masalahnya gitu ya Bapak Ibu. Kita sering menyalahkan. Kita seringkali terjerat menyalahkan ini di dalam kehidupan keluarga kita gitu ya. Kita sering kali menyalahkan gara-gara ini anak ini sampai kayak begini, gara-gara kamu, gara-gara dia gitu ya. Atau orang tua yang kadang itu terlalu juga ikut campur di dalam urusan keluarga kita, di dalam mendidik anak, kemudian menyalahkan orang tua dan sebagainya. Bapak Ibu, dosa telah membuat kita ini lebih terus melakukan komunikasi yang buruk, yang jahat di mata Tuhan. Akibat dosa terhadap komunikasi kemudian berlanjut lagi Bapak Ibu. Kalau tadi Adam dan Hawa sekarang menurun ke Kain dan Habel. Ketika Kain membunuh Habel karena iri hati. Kemudian Tuhan menanyakan, di mana Habel adikmu? Di Kejadian 4 ayat 9. Jawabnya, aku tidak tahu. Tidak ada kejujuran di sana. Karena apa? Baru saja dia membunuh adiknya. Ketika ditanya, aku tidak tahu. Bukankah itu yang sekarang ini sedang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga kita?
gara-gara dosa, maka komunikasi tidak lagi diwarnai dengan kejujuran. Komunikasi di dalam anggota keluarga kita tidak didasari dengan ketulusan. Namun yang ada adalah kebohongan, tipu daya, pura-pura, kepura-puraan. Ada begitu banyak drama-drama gitu ya di dalam keluarga kita, mungkin yang kita ngomong ya kepura-puraan itu Bapak Ibu. Kain menjawab, aku tidak tahu, padahal dia telah melakukan pembunuhan itu. Nah Bapak Ibu, pertanyaannya sekarang, mengapa sih kalau begitu kita tidak dapat berkomunikasi dengan baik di dalam keluarga? Nah Bapak Ibu, ketika kita ngomong tentang hal ini Bapak Ibu, kita akan melihat gitu ya, bahwa sulit sekali, kita ini seringkali mengatakan mengungkapkan itu sulit. Ketika kita ditanya mengapa kita tidak dapat berkomunikasi dengan baik di dalam keluarga, seringkali kita ngomong itu merasa sulit kalau begitu untuk diungkapkan. Kita sulit ngomongnya untuk berkomunikasi gitu ya, mengkomunikasikan. Kadang memang ada karena mungkin sakit hati yang sudah keterlaluan ataupun hal-hal yang rasanya itu hal yang menderita sekali sehingga sulit untuk mengungkapkan perasaan-perasaan itu. Dan bahkan Bapak Ibu, ketika saya juga mengkonselingi seorang orang tua murid gitu ya, yang karena berpengaruh kepada anaknya gitu ya. Pada sesi pertama ketika saya memanggil ibu itu, kemudian ibunya sesi pertama itu hanya menangis tok Bapak Ibu. Enggak bisa untuk mengungkapkan, sulit untuk mengungkapkan gitu ya permasalahan yang ada. Dia hanya menangis gitu ya. Di sesi pertama itu saya selesaikan hanya mendoakan dia, kemudian saya berikan tisu, kemudian dia menangis begitu saja. Itu sesi yang pertama Bapak Ibu. Ada orang yang mungkin tidak bisa mengungkapkan perasaannya. Kemudian ngomong merasa percuma gitu ya. Percuma kalau ngomong. Ini kok kayaknya kelebihan ya. Percuma kalau ngomong, merasa percuma kalau kita mengkomunikasikan, nggak ada hasilnya. Seringkali kita ketika ngomong berkali-kali ngomong tetap aja begini, tetap aja tidak ada perubahan, malah lebih parah lagi gitu ya. Nah Bapak Ibu, kalau kita ngomong merasa percuma itu adalah pandangan yang salah Bapak Ibu. Ketika kita hanya berdiam, ketika kita tidak mau ngomong, maka ya akan terus berlanjut keadaan tersebut gitu ya. Karena itu kita harus sediakan waktu untuk berkomunikasi, sediakan waktu untuk terbuka sehingga masing-masing tahu isi hatinya. Istri mengetahui suami, suami mengetahui istri, anak mengetahui keberadaan orang tua juga mengetahui apa yang dibutuhkan Bapak Ibu. Saudara tahu kalau terjadinya perang antar negara, perang bisa terjadi itu karena kan asalnya ada duta besar gitu ya antara kalau kerjasama dua negara. Kemudian karena adanya sudah ketidakcocokan, ketika duta besar itu dipanggil maka akan semakin terpuruk keadaan konflik yang ada antar dua negara itu. Sehingga terjadilah pertengkaran. Karena itu Bapak Ibu, kita perlu mengkomunikasikan. Kita perlu ada perantara gitu ya untuk mengkomunikasikan. Jangan ngomong percuma. Percuma lah konseling kayak gitu-gitu saja gitu. Enggak Bapak Ibu. Kecuali kalau kita konselingnya, kita bukan konseling, curhat gitu ya kepada rekan kita gitu ya, kepada teman kita, otomatis kalau konseling kayak begitu otomatis akan membela kamu, akan membela kita kok. Kalau kamu dengan temanmu loh ya. Kalau kita dengan teman yang tidak yang di luar dari hal tersebut atau dalam maksudnya istilahnya teman sepermainan, teman yang happy aja, ketika kita menyampaikan itu ya pasti akan membela kita gitu ya, tidak mencari akar permasalahannya. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita perlu komunitas di dalam anggota keluarga gereja kita. Kita perlu adanya untuk hamba Tuhan, kakak rohani mungkin yang bisa mengarahkan kita. Ketika kita ada permasalahan, masalah komunikasi ini, jangan katakan percuma. Atau ada lagi yang mengatakan, aku menghindari keributan, menghindari kegaduhan, menghindari rasanya, aku nggak mau untuk
ribut-ribut Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, ketika kita ngomong untuk menghindari keributan ini, sering masalahnya adalah kita ini tidak perlu untuk menyelesaikan. Kita nggak bisa mengatakan, wah aku cuma menghindari keributan gitu toh. Enggak Bapak Ibu, tetapi kita perlu untuk menyampaikan. Kita perlu dalam tanda kutip bertengkar. Gitu ya. Kita perlu untuk mengelola pertengkaran kita, perselisihan kita dengan mencari akar masalahnya. Jadi jangan ngomong aku nggak mau ribut, aku nggak mau gaduh gitu ya. Aku nggak mau terjadi keributan. Tapi enggak, justru dengan keributan kecil, keributan yang kegaduhan kecil itu kita menemukan masalahnya, maka akan terselesaikan. Tetapi sayangnya ketika kita melakukan perang kecil itu, kita cenderungnya apa? Mencari pribadi yang salah. Kamu atau aku kalau begitu yang salah. Kamu atau aku yang keluar dari rumah ini. Kamu atau aku kalau begitu yang akan menyelesaikannya di pengadilan. Bukankah itu Bapak Ibu? Makanya kita ngomong, ya aku nggak mau menghindari keributan. Kemudian didiamkan saja dan meledak pada akhirnya. Bapak Ibu, perang yang kecil itu mari kita omongkan. Kita cari masalahnya, bukan menyerang pribadinya. Bukan memisahkan kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jika dosa itu telah memisahkan, telah menjadi dinding pemisah antara kita suami dan istri, antara orang tua dan anak, antara sesama kita, antara saudara dan orang yang hidup di dalam keluarga kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Sebab orang yang tetap terus hidup di dalam dosa, komunikasinya akan buruk Bapak Ibu. Ketika kita tidak mau datang kepada Tuhan, ketika kita tidak mau meneladani apa yang telah dicontohkan oleh firman Tuhan, apa yang telah diteladankan oleh Kristus dan diajarkan oleh Kristus, maka komunikasinya akan semakin buruk. Sedangkan kalau kita hidup di dalam ketaatan, hidup di dalam kekudusan, keluarga kita hidup di dalam kekudusan apa yang Tuhan mau, maka komunikasi kita akan lebih berjalan dengan baik, lebih berjalan dengan sehat. Kita bisa memberkati di dalam keluarga kita ketika kita mau meneladani apa yang Yesus katakan. Memang akibat dosa itu begitu menakutkan bagi komunikasi kita di dalam keluarga. Namun kita tidak berhenti sampai tahu akibat dari dosa itu. Tetapi kita perlu mempelajari berita anugerah itu, yaitu komunikasi di dalam Injil atau Injil dan komunikasi Bapak Ibu. Injil telah memberitahu kepada kita bahwa Yesus, tolong slide-nya, bahwa Yesus yang adalah Allah itu mau menjadi manusia. Allah yang tinggi mau merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia. Bahkan poin yang ketiga, Injil memberitahu kita karena kasihnya kepada manusia berdosa, Yesus itu meninggalkan dari surga yang nyaman itu datang ke dunia, menderita dan akhirnya mati di atas kayu salib untuk mengkomunikasikan semuanya dengan kita. Kalau saudara merasakan saat ini sakit hati, kalau saudara merasakan bahwa saat ini sedang menderita, kalau saudara saat ini sedang merasakan bahwa di keluargaku hancur karena ekonomi rumah tangga, Yesus datang untuk juga merasakan kepedihan hati saudara. Yesus datang juga mau merasakan penderitaan ketika engkau disakiti oleh pasanganmu, ketika engkau disakiti oleh orang tuamu, ketika engkau disakiti oleh mertuamu, oleh menantumu. Bapak Ibu, Yesus datang mengkomunikasikan pesan kerajaan Allah itu menjadi manusia. Yesus harus belajar di dalam bahasa Aram, bahasa Ibrani, agar apa? Pesannya dapat dimengerti oleh pada jemaat pada masanya. Demikian pula dengan kita perlu belajar memahami Injil ini, memahami berdasarkan Injil ini kita mengkomunikasikan komunikasi yang sehat di dalam anggota keluarga kita. Karena Injil itu kita berkomunikasi tidak lagi, slide berikutnya, menuntut orang lain mengerti kita, tetapi kita mau belajar merendahkan diri dan mengerti perspektif orang lain
karena pengorbanan Kristus bagi kita. Kita nggak lagi ngomong, wah ya ginilah caraku, kamu harus mengikutilah gayaku gitu ya. Kamu harus tahu bahwa aku ini mengasihi kamu dengan aku memberikan uang kepada kamu kan sudah cukup. Aku menyekolahkan kamu di sekolah internasional kan sudah cukup. Pulang kamu kan tak leskan, sudahlah cukup kalau begitu. Seringkali bukankah kita begitu Bapak Ibu? Oleh karena itu mari kita merendahkan diri, meneladani Kristus. Bahwa ya kita tidak mengatakan lagi, ini caraku mengasihimu. Tetapi kita mau belajar apa yang menjadi bahasa kasih dari anggota keluarga kita. Kita mau memahami mereka, kita mau mengkomunikasikan. Karena Injil, karena Yesus Kristus telah menyelamatkan kita, telah mengampuni kita. Bahkan kita mengambil inisiatif, kita tidak pasif tetapi berinisiatif untuk memperbaiki hubungan-hubungan yang retak, hubungan-hubungan yang tidak sehat. Kalau tadi saya sudah katakan contoh-contohnya, mari kita mengkoreksi. Saya nggak ngerti bagaimana kehidupan keluarga kita masing-masing. Mari kita mengkoreksi diri di hadapan Tuhan. Kita mau mengambil komitmen ulang di hadapan Tuhan. Memperbaiki relasi yang renggang antar keluarga kita. Antara orang tua juga dengan anak. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama pulang dari tempat ini gitu ya. Saling untuk mengkoreksi diri. Saling mau, kalau yang dulunya tidak mau menyapa, yang dulunya itu seringkali egois untuk menyenangkan diri sendiri dan sebagainya. Ayo kita lakukan itu Bapak Ibu. Permasalahannya seringkali kan kita ngomong, Pak Wasan teori tok. Ya. Bagaimana kalau begitu caranya? Hamba Tuhan teori tok. Pak Wasan kan juga belum berkeluarga. Teori gampang, prakteknya loh Pak. Itu ya. Nah Bapak Ibu, mari kita kembali. Poin yang ketiga, bagaimana sih kalau begitu? Tips praktis gitu ya. Yang bukan dari tips-tips dari orang lain gitu ya. Tetapi back to the Bible. Apa yang Alkitab katakan untuk kita bisa meningkatkan komunikasi yang sehat di dalam keluarga. Bapak Ibu, semua orang itu punya kebutuhan dan dihargai ataupun dikasihi. Nah, kalau orang atau pribadi yang tidak mendapatkan penghargaan, yang tidak dikasihi, yang merasa tidak dihargai, maka dia akan menjadi pribadi yang rendah diri. Pribadi yang akan bukan saja rendah diri, tetapi dia akan menjadi pribadi yang sakit. Dia akan menjadi troublemaker, dia akan menjadi bermasalah dimanapun. Bagaimana kita bisa memenuhi akan harga diri dan kasih ini? Cara yang paling simpel yang Tuhan ajarkan di dalam realita kehidupan kita adalah mendengarkan. Anak yang didengarkan orang tuanya, maka dia akan memiliki spirit untuk berkembang dengan baik. Istri yang didengarkan oleh suaminya, gitu ya, suaminya yang mendengarkan isi hatinya dari istri, maka pribadinya juga akan berkembang. Tapi sayangnya Bapak Ibu, yang terjadi adalah orang tua pada masa kini hanya karena supaya tidak diganggu, kemudian kan kita jarang sekali untuk mendengarkan, bukan? Kita seringkali berikan saja langsung gadget. Ketika kita sedang ada di laptop, ketika kita mungkin sedang baca WA kita, kemudian anak itu ganggu, kemudian langsung aja diberikan gadget gitu ya. Anak itu akan langsung diem, kemudian apa? Bermain dengan gadgetnya. Seringkali kita tidak mau mendengarkan anak-anak kita ketika kita berbicara. Mungkin kalian langsung ngomong, Bapak Ibu langsung mengatakan, enggak kok Pak, aku langsung kok memperhatikan. Tapi permisi tanya Bapak Ibu, memperhatikannya bagaimana? Kebanyakan dari kita, iya, oke, cuma gitu tok. Belajar yuk Bapak Ibu, ketika anak sedang melakukan demikian, ingin kita dengarkan, alihkan gitu ya, alihkan pandangan kita ke anak tersebut atau ke siapapun yang sedang ingin didengarkan.
alihkan. Kemudian bukan saja pandangan, tetapi arahkan juga tubuh kita kepada Dia. Gitu ya. Sehingga mereka lebih merasa didengarkan, lebih diperhatikan Bapak Ibu. Kemudian langsung tutup gitu ya. Kalau begitu langsung abaikan apa yang menjadi fokus pekerjaan kita. Apa yang menjadi kegiatan kita pada saat itu. Kebanyakan dari kita ketika mungkin suami pulang dari kerjaan, kita mungkin masih sibuk gitu ya, lihat drama Korea belum selesai gitu ya. Kemudian suami datang mengatakan sesuatu, kita cuma ngomong ya atau apa dan sebagainya. Enggak Bapak Ibu, mari kita mengkomunikasikan dengan baik. Nah, kita mau melihat, belajar mendengarkan dengan baik ini Bapak Ibu. Mendengarkan itu to listen gitu ya. To listen, mendengarkan. Kalau ada ujian bahasa, itu kan ujiannya listening gitu ya. Bukan ujiannya adalah hearing gitu ya. Jadi memperhatikan, mendengarkan dengan memperhatikan. To listen gitu ya. Bukan to hear. Kalau hear itu kan bukan to listen menulis gitu ya, bahasa Jawa itu. To listen, mendengarkan gitu ya. Mendengarkan dengan seksama. Dengan memperhatikan, bukan hanya sekedar ya sambil lalu lah aku mendengarkan gitu ya, to hear. Itu sambil lalu saja aku mendengarkan gitu ya. Tetapi kalau mendengarkan itu mengarahkan gitu Bapak Ibu. Kita perlu belajar mendengar dengan baik. Itu kalau bahasa Inggris Bapak Ibu. Ternyata Hans, ada kepala sekolah EMC, maafkan kalau menjelaskan nanti mungkin ada kekeliruan. Filosofi dari Hans Bapak Ibu. Ini ding gitu ya. Saya lemah di dalam sengtiau Bapak Ibu. Maafkan Ailime. Jadi mendengarkan gitu ya. Mendengarkan itu kalau filosofi Hans-nya Bapak Ibu menarik sekali. Ada kata telinga di sana. Ya, ada telinga. Ini ya, Kemudian ada juga uang raja. Kemudian dikatakan juga kalau yang sebelah sini kan dipotong, ini yang sebelah sini ada mata, ada 10 gitu ya, sepenuhnya, penuh. Nah kemudian ada sin, satu hati ya. Jadi semuanya Bapak Ibu. Nah filosofinya adalah bahwa kita ini mendengarkan sama seperti seorang raja sedang berbicara. Mendengarkan adalah siapapun itu yang sedang mengajak ngomong kita, ayo dengarkan seolah-olah dia adalah raja. Dengarkan dengan baik Bapak Ibu. Dengarkan dengan seksama untuk perkataan itu. Kemudian dengan mata, lengkap ya. Ada mata, ada telinga, kemudian ada satu hati, kebulatan tekad, kebulatan hati yang penuh untuk mendengarkan. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Sudahkah kita melakukan ini? Sudahkah kita melakukan kasih Kristus itu yang telah mengasihi kita, telah mengampuni kita, telah menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita? Sudahkah kita mau mendengarkan apa yang menjadi permasalahan dari anak-anak kita, apa yang menjadi permasalahan dari suami kita, apa yang menjadi permasalahan dari istri kita? Karena itu Bapak Ibu, di dalam Yakobus pasal 1 ayat 19 dikatakan, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Karena itu Tuhan memberikan 2 telinga dan 1 mulut. Artinya kita supaya lebih banyak mendengar gitu ya, ada 2. Dan 1 mulut untuk kita boleh berbicara. Nah masalah berbicara ini Bapak Ibu, kita perlu belajar berbicara dengan bijaksana. Dengan bijaksana dalam arti kita harus mengerti kuantitas orang berbicara. Kuantitas itu jumlah banyaknya gitu ya. Jumlah banyaknya orang berbicara dan mutu pembicaraan, kualitas dari pembicaraan itu Bapak Ibu. Kalau kita ngomong tentang kuantitas, banyaknya orang berbicara, maka kita harus perlu mengetahui ini Bapak Ibu. Lihat ini di dalam survei yang diadakan di New York, itu seorang istri ternyata membutuhkan berbicara kepada suami itu 45 hingga 60 menit per hari.
itu istri butuh ngomong gitu ya, 45 sampai 60 menit setiap hari. Tapi suami ternyata menanggapinya bagaimana? Suami itu menganggap bahwa istri ini bisa ditanggapi, bisa berkomunikasi dengan dia hanya 15 sampai 20 menit. Bukan saja setiap hari, tapi ini setiap minggu. Kalau ini sama dengan setiap harinya, kita bisa memaklumi ya. 1 jam, 3/4 sampai 1 jam itu kebutuhan istri, kemudian suami memenuhinya gitu ya. 15 sampai 20 menit diskon lah. Gak usah sampai 1 jam untuk berkomunikasi dengan istri. 15 sampai 20 menit. Masalahnya adalah ini hari, ini minggu. Mie Idian sama mie apa per minggu? Ya, mie lipai ya. Jadi setiap hari dan setiap minggu tentu saja berbeda sekali kejauhan ini. Inilah yang menyebabkan rumah tangga menjadi retak, rumah tangga menjadi rusak. Rumah tangga sudah tidak lagi mengenal dengan kasih Kristus, dosa itu. Tetapi kita kan dinamakan sebagai anak Tuhan gitu ya. Kita diberikan kemampuan kok, kesanggupan. Darah Kristus itu yang boleh memampukan kita untuk kita boleh membuat hal-hal ini menjadi lebih kita bisa tangani Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, kebutuhan wanita akan berbicara. Wow. Kebutuhan wanita akan berbicara Bapak Ibu. Nah, kebutuhan wanita akan berbicara ini di riset di Praha, di Ceko mengatakan kalau pendeta, hamba Tuhan, guru itu ya, sama seperti saya mungkin rata-rata mengucapkan 3.200 kata per hari. Tapi kalau enggak khotbah, kalau khotbah lebih Bapak Ibu ya, kalau seperti sekarang ini gitu ya. Kalau prajurit di asrama itu mengatakan 7.420 karena mereka mungkin mengkomunikasikan bagaimana strateginya untuk perang atau menghibur diri setelah dari perang gitu ya. Sedangkan pelajar, nah 5.760, mungkin mereka harus menghafal, ngomong dengan gurunya dan sebagainya. Tetapi istri, menarik ya, istri rata-rata berapa? 15.300. Yang menarik lagi, top rekor gitu ya, ibu mertua. Berapa? 19.800 kata-kata. Karena itu Bapak Ibu, ketika kita ngomongi istri itu perempuan bukan? Ibu mertua juga perempuan. Dan anak-anak perempuan pun juga lebih banyak ngomongnya. Karena riset juga mengatakan bahwa bibir anak perempuan ketika masih kecil itu memang lebih banyak bergeraknya dibandingkan dengan bibir anak laki-laki gitu ya. Sehingga kebutuhan akan berbicara lebih banyak. Kalau kita sudah tahu hal ini, kemudian kita sudah tahu bahwa komunikasi Injil itu boleh memberikan anugerah kepada kita. Masakan sih kita gini nggak mau memahami gitu ya? Hai para suami, pahami yuk istrimu. Para menantu, pahami yuk mertuamu. Anak-anak juga pahami mama. Kemudian mama juga memahami mamanya lagi dan sebagainya gitu ya. Kita perlu memahami orang lain gitu ya. Kemudian karena itu Bapak Ibu kita perlu memperhatikan kuantitas. Banyaknya ngomong itu juga kita perlu perhatikan. Yang ibu-ibu kemudian jangan kemudian, wah bener kan ibu mertua, oke kalau gitu saya besok akan lebih ngomong lebih banyak memarahi menantu saya gitu ya. Enggak Bapak Ibu, kemudian istri ya bener kan gitu ya. Kemudian nanti akan berlebihan lagi, enggak Bapak Ibu. Tapi mari kita mengoreksi diri kita masing-masing. Kemudian kualitas Bapak Ibu. Ketika kita ngomong tentang kualitas kita di dalam pembicaraan kita, nah Amsal 18 ayat 21 dikatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Amsal 12 ayat 18. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Nah Bapak Ibu, kita tahu betapa penting untuk mengendalikan lidah. Bahkan di surat Yakobus pun juga dikatakan untuk kita boleh mengendalikan lidah kita.
kita mau mengendalikan lidah kita ini ketika kita mengucapkan kata-kata yang baik, bukan perkataan kotor, perkataan yang jahat, tetapi perkataan yang baik, maka tentu saja juga akan mendatangkan kebaikan. Tetapi ketika kita ini mencaci maki, ketika kita ini keluar kata-kata yang kotor, keluar kebun binatang di dalam rumah tangga kita, maka akan menimbulkan juga keburukan. Seringkali diilustrasikan dengan air yang bisa dikendalikan gitu ya, akan membuat gorong-gorong kayak sekarang ini di Surabaya jalanan macet gara-gara pembuatan gorong-gorong gitu ya. Nah, karena untuk apa? Dibendung airnya supaya bisa juga untuk transportasi lancar, kemudian bisa untuk membangkit listrik kalau air itu digunakan dengan baik, dibendung untuk mengairi sawah dan sebagainya. Tetapi kalau tidak, maka air yang besar itu akan juga mendatangkan banjir. Demikian juga dengan api gitu ya. Kalau api yang kecil untuk memasak, kalau yang besar mendatangkan kebakaran hutan dan sebagainya juga akan mendatangkan kecelakaan. Penting untuk mengendalikan lidah kita, Bapak Ibu. Jadi yang suami, yang para pria mengerti kalau perempuan kayak begitu. Yang perempuan pun juga akan memahami perkataan-perkataan. Sang suami pun juga begitu, ketika dicereweti tidak membalas dengan perkataan-perkataan yang membuat istri menjadi lebih lagi memberontak, lebih lagi untuk menyerang dan sebagainya. Bapak Ibu, menarik lagi tentang kualitas kata. Slide berikutnya. Di dalam Amsal 25 ayat 24 itu dikatakan begini Bapak Ibu. Lebih baik tinggal pada sudut sotoh rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Dalam bahasa sederhananya begini Bapak Ibu, daripada bertengkar terus gitu ya, wes aku tak naik genteng aja. Permasalahannya yaitu kalau rumahnya besar gitu ya. Kalau rumahnya besar masih enak gitu Bapak Ibu, kita bisa mungkin lari gitu ya, ke kamar gitu ya, kita ke kamar masing-masing gitu ya, atau naik ke tingkat 2 gitu ya, kita nggak ketemu lagi dengan yang di tingkat bawah gitu, atau kemana Bapak Ibu, ke kamar mandi lah, mandi yang lama gitu ya, main HP di kamar mandi dan sebagainya Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, permasalahannya adalah apakah benar sekarang ini kalau kayak begitu? Apakah benar kemudian kita bisa untuk menutup diri kita di kamar kita terus? Atau ke genteng? Kan nggak mungkin gitu ya. Kalau kita ngomong apartemen, apalagi kalau ngomong apartemen gitu ya. Apakah kita mau ke tingkat yang lebih atas lagi itu ya? Ya otomatis kamarnya orang lain lagi gitu ya. Enggak Bapak Ibu. Jangan-jangan suami kita, anak kita, istri kita ketika bekerja itu lebih enjoy, lebih enak kok. Gak ketemu kalian, gak ketemu Bapak Ibu. Gak pulang-pulang wis. Aku kerja terus saja sampai malam. Ketemunya ya nanti jam 7, dalam jam 8 kemudian tidur, besok gak ketemu lagi. Jangan-jangan kemudian lari, nge-gym dengan teman-temannya. Ataupun mungkin sosialita gitu ya. Ke mall-mall beli-beli dan sebagainya, atau enggak pulang-pulang gitu ya, karena apa? Karena dengan teman-temannya. Ya kalau dengan teman-temannya gitu ya Bapak Ibu. Tetapi kalau kemudian sampai terjadi perselingkuhan, kemudian anak enggak pulang ke rumahnya, lebih nyaman di keluarga yang lain, tinggal di rumah orang tua yang lain, karena merasakan enak di rumah orang tua yang lain, karena enggak ketemu dengan kita. Bagaimana Bapak Ibu? Karena itu mari kita terus kata-kata kita itu senantiasa penuh kasih Bapak Ibu. Jangan hanya hambar gitu ya, gak ada maknanya. Sehingga kita tahu bagaimana kita harus memberi jawab kepada setiap orang. Ada banyak orang yang mengatakan begini Bapak Ibu. Aku ngomong kan tentang kebenaran. Dalam hal ini aku gak salah kok. Aku ngomong ini tentang kebenaran. Ngomongnya begitu. Kayaknya benar ya Bapak Ibu, kayaknya bagus. Oh iya aku ngomong tentang kebenaran. Tapi caranya bagaimana menyatakan kebenaran itu Bapak Ibu? Menyatakan kebenaran, dalam hal ini aku gak salah. Iya memang gak salah kamu nyatakan kebenaran. Kalau kamu nyatakan kesalahan ya salah. Tapi aku menyatakan kebenaran. Tapi caranya dengan ucapan kotor,
dengan menghakimi. Seringkali bukankah kita ngomong pasangan suami istri, ya toh goblok kamu kayak mamamu, ngungkit masa lalu lagi. Sakit Bapak Ibu. Seringkali kan kita ngomong begitu, tuh kayak papamu, tuh kayak mamamu, ngungkit masa lalu. Jangan Bapak Ibu. Apa yang keluar dari mulut kita adalah perkataan yang membangun. Perkataan yang terus menasehati. Sama seperti di Efesus tadi, Efesus 4 ayat 29 hingga ayat yang ke-32 tadi Bapak Ibu. Mari saya tampakkan, oh sudah ya. Nah saya tampakkan lagi di sini, janganlah ada perkataan kotor. Ini ada yang di dalam bahasa yang terjemahan baru tadi tidak ada kata ada ini ya. Janganlah perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Sudah diterjemahkan lebih gampang lagi, kasih karunia ini ternyata beroleh anugerah. Kemudian janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan ini, hari penebusan Bapak Ibu. Segala kebaitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah. Pertikaian ini kan rasanya serem gitu ya. Pertikaian itu kayak ditikai gitu ya, ditikam, kemudian terjadi perselisihan. Enggak, ternyata bahasa aslinya adalah kegaduhan, keributan. Yang makanya kalau kita ngomong yang di dalam bahasa Indonesia, yang terjemahan baru itu ngomong kegaduhan. Karena itu tadi yang saya sudah jelaskan Bapak Ibu. Kita kadang ngomong diem supaya enggak ribut. Enggak Bapak Ibu, perlu kadang kita itu buat ya. Untuk ada kegaduhan, keributan sedikit itu ya Bapak Ibu. Untuk kita bisa apa? Untuk kita bisa mengklirkan. Tapi ya itu tadi, jangan ada perkataan kotor dan sebagainya. Tapi sebagaimana Allah di dalam Kristus, inilah berita Injil itu Bapak Ibu. Kita dimampukan, jangan ngomong kita pasrah, wis pokoknya aku nggak bisa, nggak mampu dengan keadaan ini. Kita dimampukan Bapak Ibu, oleh Allah Roh Kudus kita dimampukan untuk menjalani komunikasi yang sehat di dalam keluarga kita. 3 hal tentang komunikasi yang sehat sebagai penutup. Mengapa komunikasi penting itu? Sebagai ikatan, kasih Tuhan itu sebagai ikatan di dalam keluarga kita. Kemudian apa penyebab komunikasi itu menjadi tidak sehat? Tentunya dosa. Tetapi dengan anugerah berita keselamatan itu, berita Injil itu, dengan Yesus meneladankan datang ke dalam dunia ini, kita dimampukan untuk juga mengkomunikasikan itu di dalam keluarga kita. Dan yang ketiga, bagaimana kalau begitu cara meningkatkan komunikasi di dalam keluarga? Belajar untuk mendengarkan dengan baik, belajar untuk mengucapkan berkata-kata dengan baik. Sebagaimana Allah telah meneladankannya kepada kita melalui Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita. Kita akan berdoa. Minta dengan kasih Pak Aman memimpin kita di dalam doa. Amin. Terima kasih Pak Aman. Ya, mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita akan menaikkan beberapa pokok doa syafaat pada siang hari ini. Yang pertama kita akan berdoa untuk pemilihan majelis yang akan diadakan pada hari ini. Setelah KU ini kita akan adakan pemilihan majelis. Biarlah melalui kita memilih, Tuhan tunjukkan untuk para pemimpin ini di periode yang akan selanjutnya ini, khususnya juga utusan yang ada dari Rungkut, akan dipilih 2 orang dari 5 calon yang ada. Kita berdoa agar Tuhan boleh menyatakan kuasanya di dalam pemilihan majelis ini, sehingga majelis yang terpilih pun boleh dengan hati yang takut akan Tuhan boleh menjalankan pelayanannya.
Kita juga doakan untuk para majelis nanti yang terpilih, mereka juga boleh membagi waktu, mengatur waktu antara pelayanan dengan keluarganya. Mari kita bersama membuka suara, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami boleh mengucap syukur kepada Engkau untuk persiapan pemilihan majelis selama ini yang dilakukan, dan hari ini tadi di KU1 kami boleh melaksanakan untuk pemilihan majelis, dan nanti akan dilanjutkan di dalam pemilihan majelis di KU2 ini. Setelah selesai, kami mau menyerahkan Tuhan, Kau pakai setiap kami agar kami boleh memilih dengan tepat apa yang Tuhan ingin kami pilih, sehingga orang-orang yang tepat, orang-orang yang Tuhan pilih yang boleh menjadi majelis di periode yang akan datang. Kami menyerahkan Tuhan untuk siapapun yang akan terpilih, Tuhan yang akan menolong mereka, Tuhan yang akan menolong dia dan keluarganya, sehingga dimampukan untuk boleh terus melayani Tuhan di dalam kemajelisan. Kami menyerahkan Tuhan untuk proses ini boleh berjalan dengan baik, bahkan penghitungan suara pun Tuhan yang akan tolong, Tuhan yang akan menyempurnakan di dalam persiapan kami untuk di dalam pemilihan majelis selama ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Yang kedua, mari kita berdoa untuk rayon Pakuwon City. Kita bersyukur kalau bulan depan akan ada hamba Tuhan yang baru yang boleh melayani di pos PI Pakuwon City. Kita berdoa agar hamba Tuhan ini boleh segera beradaptasi, bahkan juga boleh dengan pengurus, dengan hamba Tuhan Pregolan selaku induk dari gereja induk dari Pakuwon City ini, sehingga boleh menjalankan untuk pelayanan, bahkan untuk menjadi saluran berkat bagi masyarakat di sekitar Pakuwon City. Mari kita membuka suara, kita bersyukur dan menyerahkan pos PI Pakuwon City ini ke dalam tangan Tuhan. Kembali kami mau mengucap syukur Tuhan boleh mengirim hambanya pada bulan Juli untuk boleh bergabung di pos PI Pakuwon City. Kiranya Tuhan yang akan terus tolong di dalam proses adaptasinya, bahkan untuk dengan jemaat, bahkan dengan pengurus rayon Pregolan, Tuhan yang akan tolong sehingga semuanya boleh sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan di dalam pengembangan pos PI Pakuwon City ini. Berikan hikmat-Mu, berikan kuasa-Mu sekali lagi kepada hamba-Mu ini, sehingga mampu untuk bekerja sama dengan pengurus untuk mengembangkan, untuk boleh menjadi saluran berkat dari masyarakat di sekitar Pakuwon City untuk pos PI Elion di Pakuwon City ini ya Bapak. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami mau menyerahkan juga untuk kehidupan pribadi kami dengan keluarga kami masing-masing. Biarlah kami boleh terus dimampukan oleh Allah Roh Kudus untuk melakukan komunikasi yang sehat di dalam kehidupan keluarga kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, dengan gereja di sepanjang sejarah dan di segala tempat, kita akan masih berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan kita, yaitu pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus memulihkan setiap kita, maka tentunya ada perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Dan termasuk di dalam komunikasi di tengah-tengah keluarga, kiranya kita boleh menghidupi komunikasi yang sehat antara satu dengan yang lain. Kita akan memberikan persembahan, siapkan persembahan terbaikmu untuk Tuhan, dan kita mau pujikan Sejak Yesus di Hatiku. Hidupku ada perubahan yang ajaib sejak Yesus di hatiku. Jiwaku rindu pencerahan terangnya sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku.
Bagai gelora ombak hatiku senanglah. Sejak Yesus di hatiku tak berjalan, ku takkan berjalan di tempat yang sesat. Sejak Yesus di hatiku, meski banyak dosa namun Ia sucikan. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Bagai gelora ombak hatiku senanglah. Sejak Yesus di hatiku. Bait yang ketiga, ku bersama Tuhan di kota yang mulia. Ku bersama Tuhan di kota yang mulia. Sejak Yesus di hatiku, hatiku senanglah, langkahku ringanlah. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Bagai gelora ombak hatiku senanglah. Sejak Yesus, mari bersama-sama bangkit berdiri katakan. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Bagai gelora ombak hatiku senanglah. Sejak Yesus di hatiku. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur buat anugerah Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami boleh datang menikmati hadirat-Mu di dalam setiap pujian penyembahan kami. Dan kami juga boleh mendengarkan firman-Mu dinyatakan dan berbicara bagi kami. Biarlah sungguh kami boleh menjadi pelaku akan firman-Mu. Dan terlebih kami bersyukur pada saat ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk boleh membawa persembahan dari berkat yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kiranya persembahan yang sudah dibawa oleh setiap jemaat-Mu, Tuhan yang memberkati dan Tuhan yang berkenan memakai untuk boleh mendukung pekerjaan Tuhan di gereja kami dan di mana dialokasikan persembahan jemaat-Mu. Engkau memberkati setiap pengurus yang mengelola. Tuhan memberikan mereka hikmat untuk boleh mengelola dengan penuh tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati juga jemaat-Mu yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi. Tuhan terus memberkati dalam setiap pekerjaan mereka dan apapun yang mereka lakukan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Amin. Biar segala kemuliaan, hormat dan keagungan hanya bagi Allah Tritunggal. Doksologi dan doa berkat oleh Evangelis Sulaiman. Yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah, lakukanlah kebenaran firman Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan kekuatan daripada anak-anak, penghiburan daripada Allah Roh Kudus akan memampukan saudara dan saya untuk sungguh-sungguh hidup di dalam keharmonisan komunikasi rumah tangga mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan
Tuhan Yesus memberkati saudara.